kiranya doa-doanya yang terus dilakukan setiap kali sholat wajib ya selama 1 bulan insyaallah, dan bisa mungkin dimulai nanti pada waktu sholat maghrib ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong dan mendukung kepada kita untuk mengadakan pengumpulan dana, penggalangan dana, dan ini berlaku kalau masalah 2 minggu ya, jadi bukan hari ini saja tapi terus berlanjut. Bahkan mungkin nanti dari Lazim Persis Jakarta akan menyuruh mungkin petugasnya ke masjid-masjid yang ada di binaan Persis Jakarta, yaitu untuk menggalangkannya setiap hari Jumat. Yang mudah-mudahan itu bisa dilakukan kerjasama itu. Nah, jadi itu mungkin yang tadi lupa untuk disampaikan kepada para bapak. Jadi mohon nanti kita mengadakan kunut nazilah, kemudian juga penggalangan dana untuk saudara-saudara kita dari Palestina, dan insya Allah itu akan disalurkan oleh Lazim Persis PP Persis Bandung, dan insya Allah itu sesuai dengan kapasitasnya sudah akan bisa sampai ke sana, karena sudah pengalaman dari dulu ya, kita kerjasama dengan organisasi-organisasi yang ada di negara Palestina. Baiklah para hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati, kita menginjak ya kepada acara yang utama, yaitu adalah pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Husain Zainal Mutakin MPDI dengan mengambil tema adalah ada menjadi orang soleh ya. Kalau mengenai Ustaz Husain siapa, kemudian bagaimana aktivitasnya tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Naman Surya, dan kepada Ustaz Husain Zainal Mutakin MPDI dipersilakan ya. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara pengajian Sabtu pekan keempat yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Matraman. Saya ucapkan selamat juga kepada Masyur Ranti kali yang berada di Lani. Selamat atas terpilihnya menjadi Masyur, mudah-mudahan bisa menang amanah.
bisa melakukan yang terbaik bagi Islam dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita akan langsung masuk kepada mobil ambulan akan keluar, mobil merah 234 menghalangi mobil ambulan. Mungkin barangkali yang memiliki mobil 234 mobil merah sedang menghalangi ambulan. Mobil ambulannya akan keluar karena ada yang akan darurat untuk kegiatan ambulan. Terima kasih. tema yang akan saya bahas adalah adab menjadi orang yang soleh. Dimulai dengan pengertian orang yang soleh. Apakah orang yang soleh itu? Saya mengambil pengertian yang sederhana saja. Orang yang soleh adalah orang yang taat kepada taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Semua perintah Allah dilaksanakan, semua yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Itulah pengertian orang soleh yang sederhana. Semua perintah Allah semuanya ia kerjakan, semua yang dilarang oleh ia tinggalkan. Kemudian tingkat kesolehan itu tentunya berbeda-beda. Ada tingkat kesolehannya tingkat tinggi. Mungkin kalau saya meminjam istilah, ada sempurna. Semua perintah Allah dikerjakan, tidak ada satupun yang terlewat. Semua yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, tak ada satupun yang dia kerjakan. Nilainya sempurna 100 kalau kasih nilainya. Ada juga mungkin baik sekali, kesolehannya baik sekali. Ada juga kesolehannya itu baik. Ada juga cukup. Ada juga mungkin kurang, ada juga kurang sekali. Itu semua tergantung sejauh mana berapa perintah Allah yang sudah tidak kerjakan. Apakah semua sudah dikerjakan atau masih ada yang ditinggalkan? Sejauh mana kita menyempurnakan ketaatan itu, maka nilai kesolehan itu berbeda-beda. Apakah kita sudah sempurna atau masih kurang, itu harus jadi bahan evaluasi. Untuk mengetahui tingkat kesolehan, maka kita harus mengetahui variabel. Apa saja kesolehan itu, apa saja perintah Allah yang mesti dikerjakan. Apakah perintah Allah itu, apa saja perintah Allah itu, kira-kira ada berapa bentuk, berapa macam perintah Allah itu. Apa saja yang Allah itu larang. Nah, kita harus berusaha menghitungnya. Kira-kira berapa perintah Allah itu, kira-kira berapa yang dilarang oleh Allah. Di antara yang menjadi indikator adalah kita ambil misalnya sebuah hadis yang menjelaskan cabang-cabang keimanan. Rasul mengatakan bahwa keimanan itu ada bid'un wa sab'una syu'batan. Bid'un itu angka dari 3 sampai 9, maka suka diterjemahkan 73 lebih. Ada juga yang riwayat yang mengatakan situn bid'un wa situna syu'batan. Maka para ulama menjama ambil saja yang satu. Jadi cabang keimanan ada sekitar 73
3 lebih. Oleh para ulama dikumpulkan kira-kira apa saja cabang-cabang keimanan itu, sehingga menjadi kitab khusus. Ada kitab Syu'abul Iman karya Imam Baihaqi. Ini khusus memuat cabang-cabang keimanan tersebut. Ada juga Ibnu Hibban memuat hadis-hadis tentang cabang-cabang keimanan. Dan yang berikutnya ternyata ada sekitar 77 cabang keimanan. Dalam sebuah hadis yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, yang paling bawah imatatul adza anil thariq, menghilangkan semua yang dapat memadaratkan, mencelakakan, mengganggu, menghilangkan semua yang dapat mengganggu orang yang lewat. Wal haya'u minal iman, dan rasa malu bagian dari iman. Itu cabang-cabang keimanan. Setelah ada 77, maka kita wajib tahu kira-kira apa saja 77 cabang keimanan itu. Itu sebagai alat untuk mengukur kesolehan kita. Kira-kira ibu-ibu hafal tak? Tahu tak apa yang 77 cabang? Ini bahaya kalau tidak tahu, jangan-jangan banyak yang cabang yang kita tidak memiliki. Jadi kita harus tahu apa saja cabang-cabang keimanan. Jadi dibikin daftarnya, cabang ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7. Setelah dapat tulis cabang-cabang keimanan, maka kita mulai muhasabah. Mana cabang keimanan yang sudah kita miliki? Cabang ke-1 sudah ada, kedua sudah ada, ketiga, keempat, kelima. Mana yang cabang keimanan yang sudah ada dan mana yang belum? Kalau yang belum harus diadakan. Jadi yang pertama, buatlah daftar cabang keimanan. Yang kedua, muhasabah, memeriksa diri kita apakah kita sudah memiliki semua cabang tersebut. Langkah berikutnya, silakan memberi nilai sendiri terhadap cabang yang sudah ada. Nilainya bisa A, B, C, D. Sempurna, baik sekali, baik, cukup, kurang sekali. Misalnya, cabang keimanan adalah sedekah. Sudah ada. Berapa nilai sedekah kita? Sempurna, baik sekali, baik, cukup, kurang sekali. Silakan masing-masing menghitung, memikirkan apakah kita itu sudah menjadi orang yang soleh, berapa tingkat kesolehan kita, berapa level kesolehan kita. Dengan membuat list cabang-cabang keimanan dan kita melakukan muhasabah. Apakah semua cabang keimanan sudah kita miliki? Apakah cabang keimanan yang sudah kita miliki sudah sempurna? Sebab kalau kita melihat pohon, ada cabang yang gemuk, ada yang cabang yang kecil, ada cabang yang sudah kering, tertiup angin pun bisa langsung jatuh. Demikian pula cabang keimanan yang kita miliki. Mungkin ada cabang-cabang yang sangat kering, sebentar lagi mau jatuh. Jadidu imanaku, perbaharulah keimanan kita semua. Nah kemudian berikutnya adalah sudahkah menjadi orang yang soleh? Apakah kita sudah jadi orang yang soleh? Kita sendiri yang tahu. Kita tidak boleh menilai orang lain. Tanya saja pada diri kita, apakah perintah Allah sudah dikerjakan semuanya? Adakah perintah Allah yang belum dikerjakan? Silakan melakukan
kesolehan bagi kita. Yang menjadi indikator kesolehannya adalah Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, ada 3 ayat dalam Al-Quran yang belum kami lakukan, kerjakan dengan sempurna oleh para sahabat Nabi. Jadi dari 6.000 ayat lebih, ini 6.000 lagi ya, 6.000. Ada 6.000 ayat lebih, hanya 3 yang belum dilakukan, dikerjakan secara merata oleh para sahabat. Nah, silakan itu juga jadi bahan evaluasi dari 6.000 ayat lebih, kira-kira mana ayat yang belum diamalkan. Itulah nilai kesolehan kita, itulah tingkat kesolehan kita. Jadi mungkin jawabannya apa, kita sudah menjadi orang yang soleh, kita sudah sholat 5 waktu, ditambah sholat sunnah, tahajud, sholat duha, sedekah, sholat berilmi. Ini kan kita sudah mengerjakan ketaatan. Artinya kita insya Allah sudah menjadi orang yang soleh. Tapi level berapa? Nah ini mungkin yang jadi masalah. Kelas berapa kesolehan kita? Tentunya kita sedang berusaha, akan berusaha untuk mencapai kesolehan yang sempurna. Jadi keinginan kita sekarang, kita insya Allah sudah soleh, tapi mungkin levelnya masih di bawah. Kita tingkatkan sampai kapan? Sampai sempurna. Untuk mencapai kesempurnaan, kalau mengukur tadi cabang keimanan ada 77. Mungkin banyak yang belum tahu apa saja 77 cabang keimanan. Kalau berarti Ibnu Abbas, Al-Quran itu setara ketaatan 6.000 lebih ayat Quran. Kalau para sahabat 3 ayat yang belum dilaksanakan. Kalau kita, wah masih banyak juga, masih jauh. Tapi sejak kita bertekad, saya sudah mulai menempuh jalan kesolehan. Apa saja kesolehan tersebut? Itulah pentingnya majlis-majlis ilmu itu sebagai tadbir. Masih banyak variabel kesolehan yang mungkin kita belum tahu. Itu beres teman-teman. Kita masuk kepada sekarang ada menjadi orang yang soleh. Kita merasa sudah menjadi orang soleh itu, cuma tingkatannya levelnya level berapa? Mungkin kita levelnya masih kurang atau cukup atau baik atau kurang baik. Tapi kita bertekad ingin melakukan perbaikan menuju kesempurnaan. Apa saja ada menjadi orang yang soleh? Yang pertama, bersyukur kepada Allah. Sebab ketaatan dan kesolehan adalah anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa nikmat itu adalah nikmat makan, nikmat minum. Itu juga betul, namanya nikmat istijah, nikmat yang langsung terasa oleh kita. Tetapi sebenarnya nikmat yang paling besar, paling agung adalah nikmat ketaatan. Salat itu nikmat, melebihi nikmat apapun juga. Kalau kita lihat orang yang memiliki hobi yang beraneka ragam, mereka menemukan kenikmatannya dalam hobinya tersebut. Ada yang hobi mendaki gunung, sampai di puncak gunung menancapkan bendera. Setelah itu dia harus segera turun ke bawah. Ketika dia berhasil ke atas, dia merasa sudah dapat nikmat yang besar. Aku sudah bisa menaklukkan puncak gunung, tapi cepat-cepat turun lagi, takut badai yang berapa. Nikmat banget itu. Ada juga yang mencintai musik, di
tiba-tiba ada idolanya artis yang datang konser meskipun itu puluhan juta, dia datang hanya untuk melihat dan mendengarkan. Bagi orang mukmin kenikmatan adalah ketika dia bisa beribadah dengan baik pada Allah. Jadi sholatnya nikmat sekali. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jumilat nuraku aini bis-sholat." Kebahagiaanku, ketenangan jiwaku saat aku sholat. Maka Nabi kalau mendapat kesulitan segera dia sholat. Baca doa itu nikmat, bersedekah itu nikmat. Sebenarnya semua bentuk ketaatan itu kalau kita kerjakan itu akan mendatangkan kenikmatan. Maka orang yang taat adalah orang yang penuh dengan kenikmatan. Maka bersyukurlah kalau kita bisa. Nikmat yang teragung, nikmat yang paling indah adalah diberikan ketaatan. Ketika kita waktu malam, tentunya nikmat di waktu malam itu pertama nikmat tidur. Itu tidur nikmat sekali. Tetapi ternyata ada yang lebih nikmat dari tidur, yaitu bangun, sujud kepada Allah, menangis, menyesali dosa-dosa, pasti lebih nikmat. Maka kalau Nabi itu tahu dia nikmat, kalau malam dia bangun pasti dia menangis, sebab menangis ingat dosa itu kenikmatan. Maka Nabi sering menangis, para sahabat sering menangis dosa itu nikmat. Jadi yang pertama kalau kita itu menjadi orang yang sholat, rajin ke masjid, majlis taklim, ini nikmat yang besar, bersyukurlah. Kenapa disebut nikmat? Ternyata di samping itu nikmat yang terasa oleh kita, ketaatan juga keuntungannya sangat besar sekali. Contoh, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau sholat qabla subuh 2 rakaat dikerjakan, maka itu lebih baik daripada mendapatkan dunia dan isinya. Ini harga ketaatan begitu mahal. Hanya sholat qabla subuh saja ternyata nilainya lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Saya sering bercanda dengan teman-teman, kalau kita pakai dalil sholat berjamaah lebih baik 25 derajat atau 27 derajat, ternyata orang itu tidak tertarik. Tapi kalau diganti setiap orang yang berjamaah diberi 25.000 rupiah, mungkin bakal penuh masjid. Jadi bukan dengan derajat, dengan 25.000 itu bakal penuh. Ternyata sholat qabla subuh bukan dengan 20.000, dunia dan isinya masih baik 2 rakaat qabla subuh. Berarti kalau orang yang sudah ke masjid, wah ini dapat nikmat yang besar, berapa pahalanya sangat untung sekali, rugi kalau tidak ke masjid. Maka adab yang pertama, ketika kita bisa mengerjakan ketaatan, bersyukurlah kepada Allah, ya Allah, terima kasih Kau memberikan anugerah terbaik, aku malam ini bisa bangun, ya Allah. Ini nikmat yang besar, jiwa jadi tenang, berbagi pahala yang lebih besar. Terima kasih ya Allah, aku bisa taat kepada Allah. Jadi ketika kita taat itu, yang diuntungkan bukan Allah. Jadi kalau kita itu taat, Allah tidak untung. Kita yang untung, jiwa kan jadi tenang, terasa nikmat, belum dapat imbalan dari Allah. Terima kasih Allah, itu ada pertama bersyukur. Yang kedua, agar menjadi orang yang soleh adalah takut kesolehannya tidak diterima. Kita sudah sholat, kita sudah saum, menurut pandangan kita
kita sudah sore. Sebagian perintah kita kerjakan, sholat, sahur, sedekah, pengajian, semua sudah kita kerjakan. Tapi pertanyaannya, apakah ketaatan yang kita lakukan itu dijamin diterima? Jawabannya belum tentu. Kenapa belum tentu? Kita lihat ayat Al-Quran. Wujuhun yawma'idin khashimah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Masuk neraka yang sangat panas. Siapakah yang masuk neraka itu? 'Amilatun nasibah. Dia yang sudah beramal nasibah, begitu capek. Jadi orang yang masuk neraka bukan yang tidak punya amal saja, tapi yang banyak amalnya. Nasibah, sampai dia capek beramal, tapi tasbah naron. Ini ancaman. Hati-hati, kita jangan merasa sudah banyak beramal. Apa artinya banyak beramal kalau tidak ada satupun yang diterima oleh Allah? Wal musallin, orang yang sholat. Ini ancaman. Dan selalu Rasul mengatakan ada orang yang sholat sampai 60 tahun dia melaksanakan sholat, tapi tak ada satupun sholat yang diterima karena dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Dan hadis yang sangat populer, banyak orang yang saum tidak diterima saumnya, tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus saja. Ini sebagai fakta bahwa kalau kita sudah beramal soleh belum tentu diterima. Nah, kita mesti merasa takut, jangan-jangan tidak diterima. Perasaan takut amal tidak diterima ini harus ada di 3 tempat. Satu adalah sebelum beramal, yang kedua ketika sedang beramal, kedua sedang beramal, ketiga setelah beramal. Jadi sebelum kita berangkat umroh nih, wah umroh berapa mahal ya, umroh kemana? Kalau saya ke sana tidak diterima rugi. Maka kalau takut amal tidak diterima, takutnya itu sebelum beramal akan ada husnul iqdad, persiapan yang baik harus dipersiapkan dulu. Maka biasa suka ada khusus ya, atau manasik umroh dulu. Seharusnya bukan cuma umroh saja yang ada penataran itu, harusnya juga sholat. Ini bagaimana sholat seperti Rasulullah itu, wudhu seperti Rasulullah itu. Jangan sampai seperti yang tadi 60 tahun sholat tak ada satupun sholat yang diterima. Jadi harus ada rasa takut sebelum beramal. Nanti dampaknya akan iqdad, husnul iqdad, persiapan yang maksimal. Yang kedua adalah takut saat pelaksanaan. Jadi ketika kita sholat, takut rukuk ini tidak diterima, takut sujud ini tidak diterima, maka akan terjadi husnul adab, pelaksanaan yang maksimal, menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya. Takut sujud ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan ketika dia sedang membangun Ka'bah, wa idza qala Ibrahim qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, meninggikan fondasi Ka'bah ditemani dengan Ismail. Para ulama mengatakan bahwa Nabi Ismail sebagai asisten, Ibrahim sebagai tukangnya. Diberi kata batu bata oleh Ismail, diletakkanlah oleh Ibrahim.
Ketika dia membangun masjid itu, membangun Ka'bah tersebut, Ibrahim menjerit pada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ini. Takut tidak diterima saat beramal akan melahirkan husnul adab, baiknya pelaksanaan. Dan yang ketiganya adalah husnul khitam. Yang ketiganya adalah takut tidak diterima setelah selesai beribadah. Setelah selesai beribadah, takut tidak diterima, maka akan husnul khitam. Beres ibadah kita takut. Setelah kita sholat beres, assalamualaikum. Kemudian kita mengatakan astagfirullah. Kenapa kita istighfar? Padahal barusan kita baru sholat, baru sujud. Kenapa istighfar? Istighfar dari amal soleh, yaitu takut amal soleh yang barusan dilakukan tidak diterima. Maka setelah beres kita beramal harus takut tidak diterima. Ya Allah, saya barusan sholat, wajah kiblat, tapi hati saya mungkin tidak berkiblat. Saya sujud, tapi hati saya terbang. Ini astagfirullah, astagfirullah. Takut tidak diterima. Dikarenakan takut tidak diterima, maka ternyata Allah Maha Murah, Maha Penyayang kepada kita. Allah memberikan kesempatan. Kalau memang kamu takut tidak diterima, silahkan perbaiki dulu. Amal-amal soleh yang merasa jelek bisa diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Ibadah sunat salah satu fungsinya adalah memperbaiki kekurangan dari ibadah wajib. Kalau ibadah sholat wajib kita jelek, ibadah sunat ini bisa memperbaiki. Maka setelah selesai melaksanakan ibadah, kita tidak dirinya berdoa, ya Allah terimalah ibadah ini, terimalah ibadah ini. Kemudian segera memperbanyak amal-amal sunat untuk memperbaiki kejelekan kita. Itulah agar yang kedua menjadi orang soleh harus merasa takut amal soleh yang dia kerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama merumuskan supaya amal soleh diterima penuhilah persyaratannya. Persyaratannya apa? Ada 4. Karena ada. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya kita beramal soleh, tujuan kita hanya ingin mendapat ridho Allah, ingin mendapat balasan dari Allah, ingin dapat pujian dari Allah, bukan dari manusia. Maka kita akan menemukan amal-amal soleh yang agung. Jihad, sedekah, baca Quran, tolak ini 4 amal yang agung. Tapi ternyata 4 amalan ini mengantarkan ke neraka. Dialah yang paling pertama masuk neraka. Kenapa? Ternyata niatnya tidak ikhlas. Orang yang berperang ingin disebut pemberani. Orang yang sedekah ingin dipuji oleh manusia sebagai dermawan. Maka syarat pertama mesti ikhlas. Ikhlas itu ada ilmunya, ada tingkatannya. Maka ilmu harus kita pelajari. Mutaba'ah harus sesuai dengan permohonan. Saya sudah mampu. Kemudian kata ulama 2 syarat tersebut disebut dengan syarat sihatul amal, syarat sahnya amal. Sedangkan yang 3 keempat itu syarat kamalul amal, sempurnanya amal. Al-ahdu bil-quwwah, lakukan dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita sudah tahu ini tata cara sholat yang benar, tapi kadang-kadang kita melaksanakannya tidak maksimal. Kita sudah tahu sholat waktu lebih baik, tapi kita malas. Al-ahdu bil-quwwah. Dan yang keempatnya adalah al-musalamah, al-musalamah. Harus memiliki jiwa musabaqah. Apa itu musabaqah? Berlomba. Apa jiwa berlomba? Ingin menjadi yang terbaik. Kalau mengikuti
mengikuti perlombaan pasti targetnya ingin jadi juara, bahkan targetnya ingin juara bersatu. Nah demikian juga ketika kita itu ibadah harus memiliki target. Saya orang yang harus menjadi terbaik di mulai dari yang spiritual di rumah saya. Saya orang yang harus yang paling bagus sholatnya di rumah ini. Saya paling bagus baca Qur'annya di rumah ini. Saya paling besar sedekahnya. Jadi yang namanya musyawarah itu ingin jadi yang terbaik. Ingin jadi yang terbaik. Beda dengan perlombaan, pasti yang terbaik itu cuma 1 orang. Peserta 2.000 orang, juaranya cuma 3, 1, 2, 3. Tetapi kalau berlomba dengan Allah, semuanya ingin yang terbaik. 2.000 orang bisa 2.000 orang yang terbaik semuanya. Ini yang hilang di kita. Biasanya kalau mengerjakan kebaikan suka melihat orang yang tidak sama sekali. Kenapa kesiangan? Oh saya masih baik, kesiangan yang lain yang gak sholat. Nah kita biasanya standar orang yang tidak mengerjakan atau orang yang malas. Ini hilang jiwa musyawarahnya. Nah itulah adab yang kedua, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang adalah harus takut kesolehannya tidak diterima. Masuk kepada adab yang ketiga, takut kesolehannya dicabut. Takut kesolehannya dicabut. Kita sendiri mungkin merasakan banyak amal-amal soleh yang asalnya kita kerjakan sekarang sudah mulai jarang dikerjakan atau bahkan tidak sama sekali. Dulu saya rajin Senin Kamis, sekarang mungkin sudah tidak lagi Senin Kamis. Dulu suka sholat tahajud, tidak pernah tertinggal, sekarang sekali-kali suka. Kita rasakan sendiri banyak sekali amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan dengan rutin, tidak pernah dilewatkan, tidak pernah ditinggalkan, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan, bahkan ditinggalkan sama sekali. Nah kita mesti takut jangan-jangan amal soleh tersebut hanya untuk hari ini saja, besoknya sudah tidak. Bahkan bukan meninggalkan amal soleh saja, bahkan kita sudah mulai mengerjakan maksiat. Dulu tidak pernah kita tahajud, tidak pernah meninggalkan baca Quran. Sekarang tidak lagi tahajud, tidak lagi baca Quran, tidak lagi sholat 5 waktu, bahkan kita sudah mulai berbuat dosa dan maksiat. Ini bisa terjadi pada kita. Saya punya mahasiswa, tolong pasang benar di dalam itu ada campot ya, misalnya campot tempat wisata, tempat apa yang itu tempat jalan, tempat orang bisa juga pasang benar penerimaan mahasiswa baru. Dinya itu misalnya bukan banyak sekali waria. Dulu diteliti oleh anak kita lebih dari 200 waria. Dulu sekarang tidak pasang benar, tiba-tiba ada seorang waria tersebut cantik sekali katanya. Biar saya bantu kereta naik, kemudian dia pasang, saya juga dulu sama-sama santri. Artinya bisa berubah. Kesolehan kita bisa berubah. Tapi di pasarnya supaya oke, saya juga pesantren. Masya Allah, dia gelis-gelis, ternyata dia itu laki-laki dan itu pernah pesantren juga. Semua bisa berubah. Kesolehan kita bisa dicabut. Siapa yang bisa menjamin
kita masih jadi zaman kajian ini, mungkin besok sudah tidak lagi. Nauzubillah. Kita mesti merasa takut kesalahan kita itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh mulai kita tinggalkan satu persatu, ditinggalkan total. Kalau amal soleh ditinggalkan, maka kita sudah mulai memilih berbagai maksiat, mencoba maksiat ini itu. Bahkan akhirnya dia terbiasa dengan maksiat dan meninggal dalam keadaan maksiat. Nauzubillah. Maka ketika kita menjadi orang yang saleh, mengerjakan kesalahan, tadi bersyukur ya Allah, alhamdulillah saya bisa bangun malam, bisa baca Quran, ya Allah, ini anugerah yang terbesar, bersyukur. Yang kedua, ya Allah, mudah-mudahan Kau terima. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, selamat terima. Ketiga, ya Allah, mudah-mudahan bisa selamanya saya bisa bangun seperti ini. Jangan sampai Kau cabut lagi. Rabbana la tuzigh bana ba'da idh hadaytana. Inna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada langkah-langkah yang mesti ditempuh agar kesalahan kita tidak disambut. Yang pertama, punya himmah aliyah. Yang kedua, mujahadah. Ketiga, doa. Artinya kalau kita sedang atau kalau kita ingin kenikmatan amal soleh dicabut, ada himmah. Kita harus punya cita-cita, punya tekad yang kuat, menjauhkan amal soleh yang kita kerjakan, ditekankan akan dikerjakan selama-lamanya, tidak akan ditinggalkan sekalipun. Tekad. Jadi kalau ibu-ibu sebelum tidur baca Quran, berarti pertama nikmat yang besar. Berdoa agar diterima, berdoa agar tidak dicabut. Ya Allah, jangan cabut lagi. Jadi mulai bertekad, saya akan melaksanakan ketaatan ini selamanya. Kita ambil pelajaran dari sebuah hadis dari Abu Darda dan Abi Hurairah. Al-Sani khalili bisalasin la ada'uduna ma'ishtu. Kekasihku telah berwasiat 3 wasiat Rasul, aku tidak akan meninggalkannya selama aku hidup. Yang pertama, salat witir sebelum tidur. Yang kedua, saum 3 hari setiap bulan. Ketiga, salat duha. Jadi ketika menemukan amal soleh ini 3, maka bertekad 3 ini tidak akan saya tinggalkan sampai mati. Ketika bapak-bapak mengaji sini harus ada tekad. Saya berjanji dalam hati ini, bertekad selama saya hidup saya tidak akan meninggalkan pengajian ini. Kapan kita meninggalkan pengajian? Kalau meninggal di depan ini, sebelah sini dulu sudah ada ustaz, ada sepulan di sini. Sekarang kemana? Oh, dia sudah meninggal. Berhentinya hanya satu saja kalau sudah meninggal. Jadi kita harus punya himmah, punya tekad. Amal soleh yang kita kerjakan akan saya kerjakan selamanya, tidak akan ditinggalkan kecuali kalau ada kematian saja. Kecuali kalau mati selama hidup. Jadi harus ada himmah aliyah. Yang kedua adalah mujahadah. Artinya kalau kita sudah punya cita-cita yang kuat, kita harus usaha yang maksimal. Usaha yang maksimal membiasakan amal soleh. Tahajud ini sudah sebulan tidak pernah tertinggal tahajud. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya
dua bulan tidak tertinggal lagi. Tiba-tiba dia sakit, tertinggal 2-3 hari, cepat-cepat lakukan lagi. Tentunya yang namanya mujahadah ini sangat berat. Diriwayatkan bahwa kata Ali bin Abi Thalib, tahajud ini bangun pagi dan perasaan iman setelah belasan tahun dia kerjakan tidak pernah ditinggalkan. Jadi kalau cuma harus sebulan 2 bulan akan hilang. Jadi terus prosesnya itu proses harian membiasakan amal ini. Kalau kita tertinggal sekali ini kadang-kadang begini, sebuah amal yang sudah lama kita rutin kerjakan ini bisa hilang. Mulainya hanya sekali. Misalnya kita Senin Kamis, pertama kita tinggalkan karena ada yang menikah, kita harus mengobati maka. Minggu depannya ada perjalanan jauh, minggu depan lagi ada acara lagi, ternyata tidak terasa sudah 2 bulan tidak Senin Kamis. Ini jangan terlalu asyik, cepat-cepat kita bagi-bagi, kita sedang terjatuh, mujahadah bangkit. Segera kita kembali lagi. Butuh perjuangan yang cukup lama. Saya dulu pernah ada jamaah haji yang saya jumpai, dan kalau di tetangga kita sebelah itu meyakini disyariatkannya arba'in. Jadi kemarin itu kan 8 hari, setiap hari 5 kali sholat arba'in. Ketika pulang ke Indonesia, Ustaz, saya perhatikan karena sedang berusaha mengamalkan hadis tidak akan meninggalkan sholat berjamaah selama 40 hari. Jadi dia berusaha selama 40 hari. Sekarang sudah 3 bulan belum saya tinggalkan. Itu proses. Dan kalau sudah 3 bulan masih terancam juga, mungkin pada mulanya sekali 2 kali ya tinggalkan aja selama bisa begitu selama sore. Jadi merintis itu sangat sulit, mengajukan sangat mudah. Bisa jadi setahun tidak pernah tinggalkan hari, dimulai sekali saya tidak tahu terus selama tidak. Mungkin pada mulanya tidak pernah sekali 2 kali terus hilang semua. Tapi tekad langkahnya kuat, pertama adalah tekad yang kuat ingin menjalankan amal soleh dengan kebaikan, kedua adalah mujahadah. Yang ketiga ada doa. Sebab kita tidak punya kekuatan tanpa kekuatan dari Allah. Maka meminta pada oleh Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan sampai hati ini tergelincir setelah kami dapat hidayah. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala ta'ati, memohon kepada Allah. Nah, kalau 3 hal ini dilakukan, cita-cita yang kuat, usaha yang maksimal, memohon kepada Allah, Allah akan memberikan 3 keutamaan. Yang pertama, amal soleh yang kita dawamkan, yang kita cita-citakan, kita usahakan, kita minta, maka Allah akan memberikannya kepada kita, menjadikan ketaatan Tuhan tersebut sesuatu yang mendarah daging di diri kita. Kalau sudah menjadi darah daging, jadi identitas kita. Siapa si bulan itu? Si bulan itu adalah yang suka adan Allah. Sebab berpuluh-puluh tahun dia yang adan awal tersebut, jadi identitas. Siapa sih itu yang suka membagikan makanan kalau ada pengajian? Sebab puluhan tahun dia itu begitu amalnya. Jadi kalau kita mengerjakan amal-amal terus, nanti amal tersebut jadi bagian dari kita, darah daging kita, identitas kita. Berbahagialah kalau kita memiliki identitas sebagai orang yang soleh. Dia itu yang suka berberes miskin dan kembali meninggal. Ada selesai karena meninggal saja. Itu pertama ya. Mungkin
Mungkin kita ingat sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tersebut amal soleh yang sudah tidak bisa lagi kita tinggal. Kenapa? Proses panjang dan kecil kita terus sholat 5 waktu. Akibatnya apa? Kalau kita belum mengerjakan sholat 5 waktu, kita merasa tidak nyaman, tidak enak, tidak nyaman. Nah, berbahagialah kalau orang tersebut kebahagiaannya ada pada sholat tahajud. Tidak nyaman, tidak tenang kalau belum tahajud. Tidak nyaman, tidak tenang kalau kita belum baca Quran. Ini biasanya saya itu baca Al-Quran itu 1 juz ini baru beberapa lama itu tidak nyaman. Sekarang kan kita tidak nyaman kalau kita ber-HP, pasti ketagihan ini HP berapa. HP itu sudah jadi bagian dari diri kita. Kalau tidak punya HP, seolah-olah separuh jiwa kita pergi. Nah, kalau tahajud, sholat duha yang kita terus kerjakan, justru kalau kita belum sholat tersebut merasa tidak nyaman, seperti kita belum sholat subuh, belum sholat zuhur. Berbahagialah kalau Allah menjadikan amal soleh tersebut jadi identitas kita, bagian dari kita. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita sudah bercita-cita berusaha berdoa, maka Allah akan memberikan yang kedua, amal soleh yang sudah kita lakukan. Terus kita kerjakan, maka ketika kita meninggalkannya karena ada uzur, maka kita tetap mendapatkan pahala seolah-olah kita tetap mengerjakan. Dan sebuah hadis, apabila seseorang itu sakit atau bepergian, maka tetap dapat pahala dari amal yang dia sedang kerjakan ketika dia sehat. Ketika dia sakit, dia berhenti tahajud, maka selama dia sakit dia angkat tahajud. Ketika dia sakit tidak lagi ke majelis taklim, tetap mendapatkan pahala berangkat ke majelis taklim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan dulu sakit sebelum mendawakan amal soleh. Jadi kalau kita sudah dawam tahajud, semua dawam, tiba-tiba sakit, ini adalah ada bonusnya dari Allah. Meskipun kita tidak beramal soleh, tetap beramal, dapat pahala amal soleh. Seorang sahabat ketika sakit dia menangis. Kenapa kamu menangis? Saya rasa kamu tidak pernah berbuat dosa besar, belum pernah meninggalkan yang diharamkan. Maka kata sahabat tersebut, saya menangis bukan karena sakit, bukan karena meninggalkan perintah Allah, tapi saya menangis karena ketika saya sakit, ketika saya sedang malas beramal, tidak dapat bonus pahala. Ketiga, yang pertama, kalau orang mendapatkan amal soleh, melakukan 3 hal, cita-cita, usaha, dan doa, diberikan amal soleh tersebut sebagai bagian dari dirinya. Kedua, tetap dapat pahala. Ketiga ini. Yang ketiga, kalau kita mendawarkan sebuah amal soleh, nanti Allah pun menuntut kehidupannya dengan amal soleh yang paling dia cintai. Dia banyak amal solehnya, tapi amal soleh yang paling menonjol dia ahli sedekah, maka meninggal ketika sedekah. Banyak amal soleh, tapi yang paling bagus amal solehnya adalah tahajudnya, maka dia meninggal ketika dia tahajud. Amal soleh yang banyak, tapi yang paling menonjol itu sangat bagus terhadap Al-Quran, cinta pada Al-Quran, meninggal ketika membaca Quran. Meninggal ketika menyanyi, ada ya? Meninggal ketika joget, itulah yang dia cintai. Meninggal ketika joget, sekali lagi, ada orang yang soleh, pertama bersyukur, kedua takut amal solehnya ditolak, ketiga takut amal solehnya dicabut sehingga dia tidak bisa beramal soleh lagi. Resepnya ada 3.
saya juga punya tekad yang tinggi untuk menjalankan amal soleh, punya usaha yang maksimal dan mohon kepada Allah diberikan 3 hal. Amal soleh yang menjawabkan akan menjadi bagian dari dirinya yang tidak bisa ditinggalkan, dia akan tetap dapat pahala meskipun meninggalkan ketika ditutup kehidupannya dengan amal soleh. Itu adab yang ketiga. Kita masuk kepada adab yang keempat. Takut ganjaran kesolehannya tidak bisa dia terima di hari kiamat. Ini penting sekali ya. Mau beramal soleh itu sangat sulit. Kalau beramal soleh belum tentu diterima. Setelah diterima belum tentu selamanya. Jadi yang penting, andai kata kita dapat pahala, belum tentu jadi milik kita. Amal soleh yang kita kerjakan bisa dibatalkan, bisa dihancurkan, bisa dipindahkan pada orang lain. Ini mengerikan bagi kita. Kita sudah beramal capek-capek, bisa ditolak, bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa qadimna, dan kami perlihatkan apa yang sudah mereka lakukan dan kami jadikan debu yang bertaburan. Jadi nanti amal-amal soleh itu diperlihatkan, ini pahala untuk kamu. Dan nanti dikatakan ka'am salil jibal, pahalanya seperti gunung At-Tihama al-Baidu, gunung-gunung di yang putih. Ketika orang itu merasa bahagia, wah saya banyak pahalanya banyak sekali. Tiba-tiba Allah menghancurkannya menjadi debu. Selamat Bapak mendapat hadiah sebuah rumah seharga 100 miliar. Wah ini mau tiba-tiba dibom hancur saat itu. Kita akan menjadi sedih, belajar. Ternyata di hari kiamat ada yang begitu. Amal solehnya sudah kelihatan, dia bahagia, tiba-tiba dihancurkan. Apa yang dapat menghancurkan amal soleh? Pertama adalah kekafiran. Orang kafir, amal orang kafir dibagi 2 bagian. Ada orang kafir amal yang baik atau amal soleh kalau bahasa Arabnya membangun rumah sakit, membangun jalan, menciptakan alat-alat yang bermanfaat bagi manusia. Itu amal yang baik. Ada listrik ini, Edison ya, penciptaan itu pekerjaan yang baik. Ada juga perbuatan orang itu jahat, memperkosa, mampu, membunuh, judi dan seterusnya. Nah, bagaimana nasibnya amal-amal kafir yang baik? Itu akan hancur karena kekafirannya. Di hari kiamat diperlihatkan dan dihancurkan karena kekafiran lebih besar daripada amalnya tersebut. Andai kata Thomas Alva itu seorang muslim, maka dia mungkin termasuk orang yang paling besar pahalanya. Muslim jadi terang, tidak bisa baca Quran karena alat yang dia ciptakan. Tapi besar amal mereka hancur karena kekafiran. Sebab dia tak percaya kepada Tuhan, tidak percaya pada balasan dari Tuhan. Itu bukan cuma berlaku bagi orang kafir, termasuk orang mukmin juga sama. Dia banyak beramal soleh, tapi di akhir hidupnya dia murtad. Amal solehnya banyak, hanya 2 hari dia murtad, hancur dengan kekafirannya amal soleh. Itu juga yang saya takutkan apabila kita menjelang
hidup masih bisa mengatakan la ilaha illallah atau sudah lupa kalimat tersebut? Ya. Amal yang 60 tahun kita rintis hanya dengan 2 hari sehari. Sebaliknya, kafir tiba-tiba menjalankan 2 hari dan kematian dia masuk Islam, hancur kekafirannya dengan keislaman. Ada yang sakit, Nabi tengok, ternyata pembantunya yang satu orang Yahudi. Dia datang, maukah kamu katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Si anak tersebut melihat kepada ayahnya. Kata ayahnya, ikuti Abu Qasim. Langsung anak mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia itu kafir, menjelang matinya la ilaha, dihapus kekafirannya dengan la ilaha. Yang kita takut adalah amal soleh. Ternyata kita kafir, hancur semua. Apalagi yang bisa menghancurkan amal soleh kita? Kemusyrikan. Ke masjidnya rajin, tapi dia juga mempercayai paranormal. Hancur semua. Lain asyaka, lain batana amalka. Kalau kamu musyrik, hancur semua amal kamu. Maka kita bukan hanya belajar tauhid, tapi juga kita mesti belajar berbagai macam jenis kemusyrikan. Ini jenis-jenis kemusyrikan yang mesti kita hindari. Ustaz Aceh yang kita lihat buku tauhid ada 3 jenis. Pertama adalah arkanul iman, yang 6. Yang keduanya adalah macam-macam tauhid, rububiyah, asma wa sifat, dan yang ketiganya adalah macam-macam kemusyrikan jenis dan bentuknya. Artinya kita harus tahu apa saja kemusyrikan. Sebab kemusyrikan tersebut ada yang jamiun, jelas, ada juga yang khafiyun, tersembunyi. Jadi kita pun tidak sadar kita sudah ada dalam kemusyrikan itu, tapi kita tidak sadar. Kita mesti belajar. Sebab kemusyrikan termasuk yang bisa menghancurkan amal soleh kita. Apalagi yang bisa menghancurkan amal soleh kita nanti, yaitu akhlak yang jelek kepada sesama manusia. Ringkas akhlak jelek adalah berbuat zalim kepada sesama manusia. Harus dipahami oleh kita bahwa yang namanya ibadah itu adalah baik hubungan dengan Allah, hablum minallah, baik juga hablum minan nas. Ini 2 hal yang tidak boleh dipisahkan, saling melengkapi dan juga bisa saling membatalkan. Kita baik kepada Allah, sujudnya bagus, sholatnya bagus, bacaannya indah, jelek kepada tetangga kita, hancur amal soleh kita. Dalam hadis, dia masuk neraka karena jelek kepada tetangga. Kata Nabi, dia masuk neraka karena dia zalim terhadap kucingnya. Jangan tetangga, karena kucing aja kucing. Dia punya kucing, dia tidak lepaskan sampai mati. Maka kita harus mulai ada keseimbangan baik dengan Allah dan baik dengan manusia. Jadi kalau kita baru rajin pengajian, baru sholat, baru baik dengan Allah saja. Dengan orang tua harus baik, dengan keluarga harus baik, dengan tetangga harus baik, dengan hewan pun harus baik. Jelek itu bisa menghancurkan amal soleh kita. Dalam sebuah hadis sudah mungkin sering dijelaskan oleh para ashabi, ada orang yang di akhirat sangat bahagia karena dia membawa amal soleh yang banyak, sholat, saum, sedekah. Setelah dia bahagia karena amal solehnya diperlihatkan, menggunung. Wah, ini ganjaran sedekah, satu gunung lagi, dia bahagia. Tiba-tiba datang orang-orang yang pernah dizalimi di dunia. Ada yang pernah diambil
dikembalikan. Semuanya datang. Setiap kali datang maka dibayar dengan ganjaran amal soleh. Asalnya amal soleh yang banyak membunuh tiba-tiba habis. Yang datang nanti pada orang tersebut masih banyak. Maka karena sudah habis amal soleh yang nanti banyak, disimpanlah dosa dia di kita dan akhirnya membunuhlah dosa orang lain di kita. Jadi tanggung jawab kita. Ini karena beramal soleh hanya menganggap satu saja, baik dengan Allah. Pada amal soleh adalah baik juga kepada manusia. Sama besar pahalanya. Sholat besar pahalanya. Dengan sholat menghapus dosa. Memberi makan pada anjing pun menghapus dosa. Mungkin kisahnya tahu ya, ada seorang pezina kehausan, tiba-tiba turun ke sumur cari air dan dia pun minum. Ketika naik ke sumur ke atas ada anjing yang kehausan menjilati tanah yang basah. Dia turun kembali memberi minum kepada anjing tersebut. Kata Nabi SAW, Allah mengampuni orang tersebut. Jadi yang menghapus dosa bukan cuma sholat, baca Quran, memberi minum kepada anjing itu menghapus dosa. Jadi terima kasih, Ustaz dikasih minum. Jadi harus ingat dua. Tidak cukup kita baik kepada Allah saja. Kita harus baik kepada akribah, mulai dari kerabat orang tua kita. Apakah kita itu orang baik? Apa standarnya? Baik sholatnya, sahurnya. Kedua, baik pada keluarganya. Kalau dengan keluarga jelek itu belum dia orang baik, belum sempurna kebaikannya. Dan bisa jadi ini yang akan menghancurkan dia dari kiamat, jelek pada saudaranya. Itu ya, jadi ada menjadi orang yang soleh. Yang keempat adalah takut ganjaran amal solehnya akan hancur nanti dari kiamat. Yang kelima, ayat 5 terakhir ya. Agar menjadi orang yang soleh, jangan kesolehan itu menjadi alat kesombongan dan alat kemaksiatan. Jadi ada orang yang sudah beramal soleh, maka kesolehan tersebut menjadi alat untuk menghina orang lain, menilai orang lain, mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain. Dia sombong dengan kesolehannya. Ada tetangganya kaya, dia itu kaya tapi tidak pernah umroh. Saya susah beribu memaksakan umroh. Hari dia sudah mulai menilai orang lain karena dia sudah bisa berangkat umroh, pergi ke tanah suci, nabung dengan susah payah, berhasil. Dia itu tidak punya keinginan sama sekali. Dia itu dosa. Kenapa tidak menilai orang lain? Kadang-kadang kesolehan tersebut jadi alat kesombongan, alat kemaksiatan, merendahkan orang lain. Padahal pertama, yang pertama, kesolehan yang kita lakukan belum tentu diterima. Itu belum diterima. Yang kedua, kesolehan yang kita lakukan belum tentu selamanya. Jangan-jangan besok lusa kita sudah tinggalkan. Orang yang kita rendahkan, dinilai rendah oleh kita karena belum mengerjakan kesolehan seperti kita, barangkali dia itu punya amal soleh yang banyak dan kita tidak ketahui. Dia juga punya amal soleh cuma kita tidak tahu. Dia tidak bisa ini, tapi dia bisa ini. Jadi kesolehan banyak. Tadi mungkin bisa puluhan, dia tidak bisa mengerjakan yang ini, tapi yang lain bisa dengan sempurna. Bisa jadi orang yang kita hina itu punya amal soleh yang kita tidak tahu. Bisa jadi orang yang kita hina itu nanti berubah jadi soleh bagi kita, dan sebagai kita menjadi orang yang jahat bagi dirinya. Maka tidak ada alasan
kalau kita jadi orang soleh, merendahkan orang lain. Jangan sampai kesolehan jadi alat kesombongan. Ini saya menyebut dengan dua kisah ya. Biasa kalau kisah itu tidak insya Allah menarik. Ini kisah tersebut yang pertama saya dengar dari seorang ustaz ya. Bahasa Arab. Ada seorang ulama atau seorang ahli dari Maroko, Madrid. Dia itu mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dalam mimpi tersebut, kamu harus berangkat ke kota Mekah. Kemudian temuilah si Fulan bin Fulan di daerah dekat Mekah. Pertama, sampaikanlah salam dariku. Yang kedua, berikan selamat bahwa dia itu akan menjadi penghuni surga. Dia pun bangun mimpi berjumpa Rasul, harus ke kota Mekah. Ini hanya mimpi saja lah. Besoknya mimpi yang sama. Besok lagi mimpi yang sama. 3 malam berturut-turut mimpinya sama begitu. Harus ke Mekah, ibadah umroh, nemui seseorang, menyampaikan salam, menyampaikan kabar gembira, anak saudara. Maka dia pun, wah ini mimpi yang benar, saya harus berangkat. Maka dia berangkat, kemudian mengontak temannya di Mekah, tolong nanti saya antar. Iya siap. Selesai tawaf, kemudian juga sa'i, dia tahallul. Wah ini masih ada waktu. Kita berangkat ke daerah tersebut, ditemani dengan temannya. Ringkasnya berjumpa sampai di tempat tersebut. Orang di situ kaget, ini ada apa? Ada orang yang mau ke tempat ini. Ini tempat yang tidak baik. Ini tempat yang tidak baik untuk seperti ustaz dan tidak baik. Nggak apa-apa, saya di sini. Mau kemana? Saya mau pulang. Oh ini sebelah sana. Kenapa mendatangi orang tersebut? Itu orang yang tak baik. Nggak apa-apa, saya di rumah. Ringkasnya berjumpa dengan orang tersebut. Orang tersebut terkenang. Ini ada ustaz di sini. Kenapa mau berjumpa dengan saya? Orang itu takut dengan saya, dia berjumpa. Ini ada apa ke sini? Saya mau konfirmasi dulu, apakah bapak itu Fulan bin Fulan? Ya itu betul nama saya. Saya dari Madrid, dari Maroko, akan menyampaikan kepada bapak. Saya itu bermimpi berjumpa dengan Rasul. Saya menyampaikan amanat dari Rasul. Pertama, ada salam dari Rasulullah. Yang kedua, selamat Anda itu adalah penghuni surga. Orang tersebut merasa kecewa dan tertawa juga. Enggak salah, masa saya di surga, saya begini, kamu miskin. Tidak mungkin. Orang menganggap saya orang jelek. Jangan bercanda dengan saya. Saya tidak bercanda. Saya lihat ini saya pakai kain ihram. Ini saya dari Madrid. Masa jauh-jauh ke sini untuk bercanda? Ini mas saya baru, saya ini mimpi 3 kali mimpi. Ya saya begini kan saya gak pantas masuk tadi. Saya mau tanya, bapak punya amal apa? Saya ingin belajar sama bapak. Saya tidak punya amal apa. Coba ingat-ingat. Dia berpikir dan dia kaget. Oh iya mungkin ini yang dianggap baik oleh saya. Saya punya tetangga meninggal, punya anak yang banyak, dan saya bertekad saya akan membantu dia. Penghasilan saya sebagian akan diberikan pada tetangga saya, dan itu yang sampai ini saya lakukan, membantu tetangga saya. Nah itu anak saya itu. Wah sementara ini mau ada, ayo kita ke masjid. Mohon maaf saya tidak suka ke masjid. Masih banyak yang saya ingin tanya. Ya kita ke masjid. Saya malu, jangan malu, ayo dengan saya. Dia itu
terus sama, tapi dia berusaha meyakinkan saya ini banyak bicara dengan Bapak, banyak yang saya pelajari dari Bapak. Dia bertanya menyerah sekali saya mau mesti tunggu saya mau mandi pakai kain yang bersih. Dan dia pun berangkat ke masjid ke Mekah. Sepanjang jalan dia menangis. Orang jauh-jauh ingin ibadah, saya apa dekat-dekat ke masjid ke Ka'bah tidak pernah di sana. Menangis, ya Allah maafkan saya sejak sepanjang dia menangis. Masuk ke masjid, azan berkumandang, dia terus menangis. Dia pun sholat berjamaah. Ketika orang lain salam, dia masih sujud. Temannya kaget, ini kenapa? Ternyata dia sudah melihat kita semua. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari sini? Jangan meremehkan orang lain. Kita tidak tahu dia itu mungkin punya masalah. Kita tidak tahu Allah ridho pada orang tersebut dan Allah memaafkan kesalahannya. Allah pun memberikan husnul khotimah. Maka kesolehan kita jangan sekali-kali mengalami kesombongan meremehkan orang lain. Dia itu sekarang malas, dia sekarang itu belum soleh. Kita ajar, kita doakan. Mungkin dia akan lebih soleh dari kita. Banyak yang benci pada Islam, ternyata dia lebih terdepan membela Islam. Banyak yang benci menyampai sistem Allah Maha kata pes. Itu kan banyak yang benci pada ajaran Rasul dia karena bukan tidak bukan dicaci maki. Ini yang kedua kisah adalah kisah yang juga saya dapatkan mungkin fokusnya bukan pada kisah tapi pelajarannya. Di dalam juga kan ada kisah orang terdahulu. Pada zaman dahulu kita bukan melihat kijamnya tapi pelajarannya. Ini kisah seorang alim ulama. Dia itu banyak muridnya, pengikutnya ditaati, dihormati. Selepas memberikan kajian, dia pulang, malam pulang. Tiba-tiba di tengah jalan mendapatkan seorang yang sedang mabuk berat alkohol. Murid-muridnya itu, wah ini kurang ajar, kita kajian dia malah mabuk. Hampir saja dipukuli oleh murid-muridnya. Kata si alim tersebut, jangan, biarkan. Kemudian dihampiri dan dia pun mengucapkan Assalamualaikum, bagaimana kabar? Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz ya. Saya mau tanya Pak Ustaz, nggak mau itu. Mau tanya apa? Apakah Allah Maha Kuasa? Jawab, tentu Allah itu Maha Kuasa. Ya terima kasih. Besoknya lagi ketemu lagi, mabuk lagi. Muridnya semakin marah, tapi Ustaz tersebut santai saja. Assalamualaikum, bagaimana kabar? Yang kemarinnya tanya lagi, Allah Maha Kuasa enggak? Allah Maha Kuasa. Pulang lagi. Besoknya lagi, berjumpa lagi, masih mabuk juga. Muridnya semakin marah, tapi Ustaz tenang saja. Assalamualaikum. Ini Ustaz, saya tanya lagi, apakah Allah Maha Kuasa? Tanya sama. Allah Maha Kuasa. Maka meninggalkan. Tapi ini si Ustaznya mulai terus termenung dan dia tidak berhenti mengatakan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Langkahnya semakin pelan, tiba-tiba dia pun menangis dan tidak bisa bangun lagi. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Terus menangis, astagfirullah, astagfirullah, Allah Maha Kuasa. Ya Syekh, ya Ustaz, kenapa kamu menangis? Kan kamu bertanya pada si pemabuk, apakah Allah Maha Kuasa? Sudah dijawab, kenapa menangis? Ya, saya ingat pada pertanyaan tersebut. Pertama, apakah Allah Maha Kuasa? Maksudnya, apakah Allah kuasa menghapus dosa-dosa saya yang suka mabuk setiap malam? Saya jawab, Allah Maha Kuasa. Karena Allah disebut kita dosa banyak, asal untuk tobat diampuni dosa. Hei manusia, seandainya dosa kamu mencapai langit, aku akan hapus dosa kamu. Bisa Allah kuasa. Yang pertama. Yang kedua, apakah Allah kuasa? Apakah Allah kuasa menjadikan aku
seorang pemabuk menjadi soleh seperti Ustaz? Bisa kalau berubah pemabuk jadi soleh? Allah kuasa. Yang ketiga, apa kalau puasa? Maksudnya apakah Allah puasa menjadikan Ustaz seperti aku tukang mabuk? Bisa berubah? Bisa. Maka saya takut Allah murka karena saya menganggap orang soleh, saya sombong merendahkan orang yang berbuat dosa. Saya takut sombong nanti Allah menghukum saya, kesolehan saya dicabut, kesolehan berubah ke maksiat. Maka tentunya kesolehan yang kita lakukan jangan menjadi alat kesombongan. Tapi 5 hal: bersyukur. 2, takutlah kalau belum menerima. 3, takutlah kesalahan mencabut. 4, takut ganjaran kita akan terima. Nah, terimanya takut kesalahan di dalam kesalahan. Itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi yang begitu dalam, ya, begitu bagus. Mudah-mudahan saja ini menjadi hal yang bermanfaat untuk kita. Sebelum ini mungkin kalau ada dari para bapak atau para ibu yang ingin bertanya kepada Ustaz, mungkin ada waktulah sekitar 5 menit nih karena kepanjangan. Silakan, mungkin kalau ada yang mau bertanya. Ya. Saya penasaran, 3 minggu yang belakang itu saya sudah pernah menanyakan ada kata-kata apakah ini hadis apa ayat Quran. Saya belum mendengar lagi ceramah begini masih di madrasah Penjara Impro. Awal yang mengatakan kalau ibu-ibu atau perempuan jadi pemimpin, tapi yang lain jadi masalah. Apakah benar atau tidak? Sekarang saya perlu tidak tanya, masalah satu kali tak habis-habis. Coba saya kemana-mana di luar terus berita ada macam-macam kebakaran, membunuh orang tua, anak dibikin jadi bini, apa ini? Kata-kata ini, kata-kata masih ini hati siapa? Kurang dulu. Itu bukan. Yang kedua, tadi kita mengatakan pemabuk,